Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat cendekia langit, di video kali ini saya mau cerita atau sharing tentang NIDN atau Nomor Induk Dosen Nasional. Nah, khusus untuk video kali ini saya akan cerita persyaratan untuk registrasi Nomor Induk Dosen Nasional bagi teman-teman yang berminat menjadi dosen atau yang sudah menjadi dosen atau yang baru saja menjadi dosen tapi belum memiliki nomor induk dosen nasional. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan notifikasi loncengnya di YouTube channel Cendekia Langit supaya kami terus bisa semangat untuk memberikan konten-konten terbaik yang menjadi sumber informasi untuk sahabat-sahabat Cendekia Langit semua. Oke, NIDN itu adalah nomor induk dosen nasional yang diterbitkan oleh kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu atau tidak sedang menjadi pegawai pada suatu administrasi atau instansi di tempat yang lain. Jadi untuk nomor induk dosen nasional itu dikhususkan ya. Jadi kalau teman-teman menjadi dosen, teman-teman wajib punya nomor induk dosen nasional. Dan itu harus terdaftar di PD Dikti atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang sekarang sudah kembali bergabung dengan Kemendikbud. Kalau dulunya Kemenristek, nah sekarang sudah Kemendikbud ya, sudah kembali bergabung di Kemendikbud. Jadi NIDN itu adalah salah satu instrumen yang penting untuk teman-teman yang ingin menjadi dosen atau yang sudah menjadi dosen saat ini. Dan persyaratannya ada beberapa persyaratan. Yang pertama yaitu teman-teman udah pasti ya harus punya KTP yang terbaru. Kalau ada yang kedua itu foto berwarna, pas foto berwarna, terus SK dosen tetap. Jadi kalau teman-teman mau mengajar baik itu di swasta ataupun di negeri itu teman-teman harus punya SK dosen tetap. Kalau teman-teman lulus CPNS ya, itu teman-teman harus punya SK PNS atau SK CPNS bagi pegawai negeri yang asli atau yang fotokopi dilegalisir. Yang keempat, syaratnya adalah ijazah lengkap, minimal pendidikannya S2. Karena untuk menjadi dosen itu syarat minimal pendidikan adalah strata 2. Kalau yang teman-teman lulusan luar negeri, itu harus ada SK penyetaraan ijazah bagi lulusan luar negeri. Yang asli juga atau yang fotokopi tapi yang dilegalisir. Yang kelima, yaitu surat keterangan sehat rohani. Yang keenam, surat keterangan sehat jasmani. Dan surat keterangan sehat rohani dan jasmani ini bisa teman-teman dapatkan di rumah sakit pemerintah ya. Jadi sama seperti penerimaan CPNS dan lain sebagainya yang ditunjuk untuk mengeluarkan surat keterangan sehat rohani dan surat keterangan sehat jasmani itu adalah rumah sakit pemerintah. Yang bertanda tangannya itu adalah dokter yang PNS. Terus yang ketujuh, surat keterangan bebas narkotika. Nah, surat keterangan bebas narkotika ini biasanya teman-teman bisa dapatkan dari rumah sakit umum pemerintah atau dari Badan Narkotika Nasional (BNN) di daerah masing-masing. Tapi bisa dipastikan lagi ke kampusnya atau operator kampusnya surat keterangan bebas narkotika ini yang dimana yang diminta. Soalnya ada beberapa yang mintanya dari BNN, ada juga beberapa yang mintanya dari rumah sakit pemerintah daerah. Gitu. Yang kedelapan yaitu surat pernyataan dari pimpinan perguruan tinggi. Jadi ada surat pengantarnya, kayak surat pernyataan gitu dari pimpinan perguruan tinggi teman-teman semua. Yang kesembilan, surat keterangan aktif melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Surat keterangan ini menyatakan bahwa dosen tersebut aktif melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Nah, 9 ini adalah persyaratan administrasi usulan NIDN secara umum. Dan yang saya ketahui sampai saat ini sih masih seperti ini. Tapi untuk kedepannya, teman-teman harus selalu mengupdate informasi di operator Korlap PD Dikti di universitas masing-masing. Nah, ini alurnya. Jadi kalau
mengurusnya apa saja sih yang harus dikerjakan duluan untuk pengurusan nomor induk dosen nasional ini. Yang pertama yang pasti berkas. Jadi teman-teman harus siapkan semua berkas sesuai dengan persyaratan tadi. Yang kedua, nah setelah berkasnya siap, nah, jangan lupa cek kesehatan dan bebas narkoba. Untuk cek kesehatan dan bebas narkoba ini penting ya, biasanya ada diminta di sana perihal atau keperluannya. Nah, keperluannya itu harus dijelaskan untuk mengurus NIDN seperti itu. Jadi sama kalau kita mau melamar pekerjaan, misalnya keperluannya adalah untuk mengurus pekerjaan. Nah, hasil surat keterangan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas narkoba ini biasanya dia punya masa expire-nya atau masa berlakunya. Biasanya rata-rata sih 6 bulan ya dari saat surat itu dikeluarkan. Jadi teman-teman bisa cek kesehatan ketika hendak mengajukan persyaratan mengurus NIDN ini. Terus semua berkas-berkas tadi, yang 9 tadi, jangan lupa di-scan. Ya, semua berkasnya di-scan dan nanti disimpannya dalam bentuk PDF atau JPEG yang maksimal 500 KB. Jadi nggak boleh lebih dari 500 KB. Berkasnya itu yang hard dan yang soft itu bisa diserahkan ke operator universitas masing-masing. Nah, jadi di setiap universitas itu ada operator yang bagiannya mengurus NIDN atau mengupdate data-data di universitas tersebut ke Korlap Kemendikbud. Jadi berkas-berkas kita itu diserahkan ke operator universitas masing-masing. Nah, setelah diserahkan nanti yang akan mengupload berkas kita itu adalah operatornya. Jadi kita tinggal menunggu saja kartu NIDN itu selesai atau laporan bahwa kita sudah terdaftar, sudah memiliki nomor induk dosen nasional. Nah, kartunya kapan dibagikan? Kartu NIDN itu dia nggak dibagikan dalam bentuk kartu, tapi biasanya dibaginya dalam bentuk soft file ya. Jadi bentuknya seperti ini, jadi akan dapat yang bentuknya soft, tapi soft file teman-teman akan dibagikan soft filenya kalau sudah terbit NIDN-nya, dan masa jangkanya nggak bisa diprediksi ya, rata-rata sih ada yang 2 bulan, ada yang sampai paling lama sih sepertinya 6 bulan. Dan kalau seandainya nanti teman-teman ada revisi atau ada persyaratan yang kurang, itu biasanya akan dikoreksi oleh operator pusatnya, akan dikembalikan ke operator universitas. Nanti di operator universitas yang akan menghubungi teman-teman jika ada syarat yang harus diganti atau ada syarat yang kurang atau syarat yang kurang tepat seperti itu. Jadi teman-teman setelah menyerahkan ke operator itu tinggal menunggu saja hasilnya. Dan nanti kalau seandainya sudah selesai, sudah ada NIDN-nya, teman-teman bisa cek di situ di webnya pddikti.kemendikbud.go.id. Nah, di sana teman-teman bisa cek namanya, nama lengkap atau NIDN. Nah, di sana akan terlihatlah bahwa teman-teman sudah terdaftar menjadi dosen nasional ditandai dengan memiliki nomor induk dosen nasional. Seperti itu. Oh ya, kalau buat teman-teman yang sudah punya nomor induk dosen nasional, tapi misalnya berniat untuk pindah kampus atau pindah universitas atau lulus CPNS dosen di kampus lain. Bagaimana caranya? Apakah harus mengurus NIDN baru dengan syarat yang ada 9 tadi? Apakah bisa NIDN tersebut dibawa di kampusnya yang baru? Nah, nanti akan saya jelaskan di video berikutnya setelah ini. Sampai di sini dulu bagi teman-teman. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.